Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Zalzabila Sitanggang. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, program studi D3 jurusan akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, dari sudut pandang hukum nih guys, tindakan pidana korupsi secara garis besar mengatur yakni: pertama, perbuatan yang melawan hukum; kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana; ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; dan yang terakhir, keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Harus kita ketahui juga guys, bahwasanya korupsi biasanya dan selalu muncul di bidang politik dan birokrasi, dapat berbentuk sepele atau berat, terorganisasi ataupun tidak terorganisasi. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, kasus prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk kita dapat membedakan antara korupsi dan kejahatan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan korupsi ini. Pertama, kondisi yang mendukung munculnya korupsi, yakni kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintahan. Kedua, konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Ketiga, kampanye politik mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Keempat, lemahnya ketertiban hukum dan profesi hukum. Dan yang terakhir, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Kedua, dampak yang ditimbulkan oleh korupsi mencakup beberapa aspek kehidupan, yakni pertama, dasar negara atau demokrasi. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan atau good governance dengan cara menghancurkan proses formal. Yang kedua, ekonomi. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi atau kekacauan dan ketidakefisienan yang tinggi. Yang ketiga, kesejahteraan umum negara terancam karena politikus membuat peraturan di mana peraturan tersebut melindungi perusahaan besar tetapi merugikan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan tindakan kebrutalan di masyarakat. Yang ketiga, bentuk-bentuk penyalahgunaan korupsi antara lain: pertama, penyogokan, entah itu dari si penyogok dan penerima sogokan. Yang kedua, sumbangan kampanye dan uang haram. Baiklah guys, sekian materi pembahasan mengenai korupsi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup atau solusi, sebagai mahasiswa di mana kita ialah generasi penerus bangsa yang 5-10 tahun ke depan negara ini ada di tangan kita, kita sebaiknya dan seharusnya bisa mewujudkan cita-cita negara dan harapan nenek moyang kita untuk menjadi negara maju yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan kebiasaan atau budaya negara kita, yaitu Indonesia. Dengan cara berbudaya jujur guys, jujur, satu kunci yaitu jujur. Ketika budaya jujur ini sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan, sehingga hal-hal buruk yang menanti dan memangsa negara kita ini akan jauh dan pergi. Yakinlah guys, korupsi ini bisa kita berantas dan bisa kita musnahkan secara bersama-sama dengan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Marilah kita bersama-sama membantu lembaga KPK yang memiliki tugas yang sangat berat agar bisa diselesaikan dengan mudah karena bantuan masyarakat sendiri dan kesadaran yang telah tertanam dalam diri kita masing-masing, yakni dengan tindakan jujur. Jujur ya guys.